Pemirsa, hari ini B-Universe menggelar acara Investor Daily Roundtable bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu. Ya, selain itu dalam kesempatan yang sama digelar pula diskusi terkait ekonomi syariah dan focus group discussion dengan beberapa nama narasumber ternama untuk membahas sejumlah isu ekonomi. Hari ini kita akan berdiskusi. B-Universe menggelar acara Investor Roundtable dengan tema ekonomi syariah, pilar stabilitas ekonomi. Dengan narasumber Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu di Hotel Mulia Jakarta. Anggito mengungkapkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Selain dialog bersama dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu yang dipandu oleh Eksekutif Chairman B-Universe Enggartia Solukita, forum ini juga menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai pilar stabilitas ekonomi yang merupakan fondasi utama untuk menjaga pertumbuhan yang seimbang dan menghindari fluktuasi ekstrim. Melalui forum ini, Investor Daily kembali menegaskan perannya sebagai platform dialog ekonomi yang menjembatani kebijakan, pelaku usaha, dan juga publik. Acara ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai arah pengelolaan aset negara serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Yang saya sangat mengenal secara pribadi, paling tidak korelasinya LPS dengan ekonomi syariah. Beliaulah sebagai guru besar ekonomi desa Merah Putih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penyelenggaraan Investor Daily Roundtable, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1, ada Teresia Silalahi dan juru kamera M. Rizky. Ya, selamat siang Tere. Bisa Anda jelaskan Tere apa saja yang menjadi topik pembahasan dalam Investor Daily Roundtable pada siang hari ini? Silakan. Ada 3 tantangan tadi yang dibahas oleh Ketua Dewan LPS, yaitu terkait dengan tantangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Yang satu sisi adalah terkait dengan permintaan yang cukup besar, dan memang kalau kita lihat tantangan tersebut adalah terkait dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, ada sebanyak 80%, dan yang kedua ada dari sisi suplainya, penyediaan jasa keuangan, jasa produk halal, dan juga adanya asuransi halal dan juga keuangan syariah di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengenai institusi dan juga regulator yang dilakukan khususnya di ekonomi syariah ini. Dan tadi memang pembahasan ini banyak sekali membahas terkait dengan adanya kupas tuntas pilar stabilitas ekonomi yang merupakan fondasi utama untuk menjaga pertumbuhan yang seimbang dan juga menghindari fluktuasi ekstrim. Dan juga selain itu tadi yang menarik adalah mencakup stabilitas harga, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga sistem keuangan yang kokoh dan disiplin fiskal. Dan tadi juga ada beberapa pembahasan-pembahasan yang lainnya yang memang ini juga menarik perhatian, yang dimana ini tadi baru saja untuk tema kedua kali ini adalah terkait dengan kredibilitas turun, investment grade menurun. Ini bersama dengan pakar-pakar ekonomi yang memang pembahasannya sangat baik begitu ya, terkait dengan adanya kredibilitas turun dan lain sebagainya. Dan ini juga baru selesai, Adisa dan juga Ando. Dan selanjutnya memang selain pembahasan-pembahasan hari ini juga akan ada panel diskusi yang nantinya akan ada 2 panel begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi syariah melampaui identitas, memenangkan kompetisi dan memperbesar dampak, yang nanti akan dibawakan oleh Ayah Handayani, yaitu Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM Keuangan Syariah OJK. Dan selanjutnya adalah fokus group discussion bersama dengan reformasi pajak, mencari formulasi jitu untuk mendorong geliat ekonomi, nanti bersama dengan keynote speech yang sangat bagus begitu ya. Dan memang untuk Investor Daily Roundtable ini sudah selesai untuk 2 sesi pertama yang tadi bersama dengan Ketua Dewan LPS, dan yang ini barusan bersama dengan para ekonom. Dan selanjutnya nanti kita akan melihat untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, khususnya untuk 2 panel selanjutnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini itu bisa sampaikan kepada Anda, Anissa dan juga Andu. Baik, terima kasih Teresia Silalahi atas laporan Anda langsung dari Hotel Mulia Senayan Jakarta bersama dengan juru kamera M. Rifki. Selamat bertugas kembali.